Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki dengan NIM 19872031108 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nurul Huda. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pada mata pelajaran dasar akuntansi pada elemen perkembangan teknologi di industri dan dunia kerja serta isu-isu global di bidang akuntansi. Pada minggu kemarin, kalian telah membahas mengenai akuntansi masa kini. Apa perbedaan akuntansi masa kini dan akuntansi zaman dulu? Akuntansi zaman dulu itu pengerjaannya masih secara manual. Sedangkan akuntansi masa kini sudah ada teknologi di mana teknologi tersebut akan membantu pekerjaan seorang akuntan menjadi lebih efektif dan efisien. Seiring dengan berkembangnya zaman, seorang yang ahli dalam teknologi mengembangkan aplikasi keuangan akuntansi. Aplikasi keuangan akuntansi itu apa? Aplikasi keuangan akuntansi adalah sebuah sistem perangkat lunak yang dibuat dan dirancang untuk mengolah proses perhitungan terkait akuntansi, dari mulai mengumpulkan data transaksi hingga menghasilkan laporan keuangan secara otomatis, cepat, dan akurat melalui perangkat seperti komputer, tablet, dan HP. Oke, langsung saja kita lanjutkan materi hari ini. Hari ini kalian akan membahas mengenai pencatatan dan keamanan data akuntansi. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang kalian ketahui mengenai penyimpanan data? Pertanyaan yang kedua, bagaimana prosedur keamanan data? Langsung saja kita ke slide berikutnya, di mana pencatatan akuntansi atau pencatatan data akuntansi adalah segala aktivitas akuntansi dari pencatatan transaksi, pembukuan, hingga pembuatan output laporan yang diolah untuk mengetahui situasi performa bisnis. Dalam ilmu akuntansi, pencatatan data akuntansi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama berbasis kas dan yang kedua berbasis akrual. Apa sih perbedaan metode pencatatan akuntansi? Yang pertama tadi ada basis kas, yang kedua adalah basis akrual. Perbedaannya adalah yang pertama pada waktu pencatatan. Basis kas pencatatan dilakukan setelah uang diterima. Basis akrual pencatatan dilakukan setelah transaksi terjadi. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Basis kas lebih mudah digunakan atau diterapkan karena tidak banyak entry jurnal yang dibutuhkan. Selanjutnya, basis akrual membutuhkan lebih banyak entry jurnal karena ketika transaksi terjadi. Yang ketiga, arus kas. Basis kas memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap arus kas yang masuk dan keluar. Sedangkan basis akrual harus membuat laporan arus kas secara terpisah. Keempat adalah keakuratan. Metode basis akrual dinilai lebih akurat dan lebih tepat karena menggambarkan di mana keadaan keuangan suatu bisnis secara real time. Oleh karena itu, metode ini lebih banyak digunakan oleh perusahaan dengan tingkat produksi dan modal yang besar. Kelima adalah analisis tren. Basis kas hanya saat terjadi perpindahan dana. Sedangkan representasi pada basis akrual lebih akurat daripada basis kas karena semua transaksi pada basis akrual tercatat. Selanjutnya adalah keamanan data. Keamanan data adalah prosedur dan regulasi untuk melindungi data dari perusakan, modifikasi, serta penyebaran data baik disengaja maupun tidak. Keamanan data ini digunakan untuk mengatasi yang namanya cyber threats atau hacker atau akses yang bersifat ilegal. Contohnya seperti HP atau laptop. Ketika
HP-mu tidak memiliki sandi atau PIN atau sidik jari, maka HP-mu akan banyak diakses oleh orang lain atau temanmu. Itulah yang dinamakan cyber threat atau akses yang bersifat ilegal, karena di HP-mu atau di laptopmu itu terdapat data-data pribadimu. Jenis keamanan data bisnis itu ada 3. Sebenarnya banyak, tapi yang saya cantumkan hanya 3. Yang pertama adalah akses kontrol, yaitu membatasi akses fisik dan juga digital ke sistem dan data penting, contohnya seperti sensor sidik jari. Yang kedua adalah authentication, adalah kata sandi, nomor PIN, token keamanan, kartu gesek, atau biometrik. Yang ketiga adalah backup dan recovery. Backup dan recovery ini adalah salinan data cadangan. Nah, di sini saya akan memberikan tips bagaimana supaya datamu bisa aman. Yang pertama adalah gunakan kata sandi dengan cara mengganti password secara rutin. Yang kedua adalah pakai verifikasi 2 langkah. Nah, verifikasi 2 langkah ini digunakan agar bisa melacak lokasi seseorang yang mencoba masuk ke akunmu. Yang ketiga adalah pasang VPN berbayar. VPN adalah Virtual Private Network, berfungsi sebagai cyber security yang bisa menyembunyikan alamat IP. Keempat, jangan pakai WiFi publik. WiFi publik gratis yang tidak ada passwordnya. Yang terakhir adalah cek data secara berkala. Nah, melakukan pengecekan data juga bisa membantu Anda untuk terus memantau keamanan data Anda. Selanjutnya adalah penyimpanan data. Penyimpanan data adalah komponen komputer, perangkat komputer, atau media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa jangka. Ancaman cyber atau cyber threat atau akses yang bersifat ilegal, contoh data laptop dan data HP, akun media sosial. Nah, jenis-jenis media penyimpanan data itu ada banyak sekali. Di sini saya akan memberikan beberapa contohnya. Yang pertama adalah floppy disk atau disket. Yang kedua hard disk. Yang ketiga hard disk eksternal. Yang keempat flash disk. Yang kelima adalah memory card. Baiklah, demikian materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.